China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first U.S. case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, kita telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Kondisi COVID saat ini, ya inginnya pandemi cepat berakhir gitu kan. Kita udah rindu buat pulang kampung, bisa pulang kampung, atau kondisi macam-macam yang saat ini ada pembatasan lah, PPKM dan yang lain-lain begitu ya. Kita sudah rindu dengan kondisi yang seperti itu. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita tahu bahwa bangsa dan negara kita mengalami berbagai macam persoalan yang berat. Dari masalah politik, ekonomi, dan yang paling berat adalah pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda selesai. Belum ada tanda-tanda grafik yang melandai. Dan tentunya kita sebagai anak bangsa harus memiliki tanggung jawab sekecil apapun untuk menolong agar persoalan ini bisa terselesaikan. Ada banyak cara memang yang bisa kita lakukan, ada banyak cara yang bisa kita kerjakan di dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Salah satunya adalah dengan berdoa. Karena kita sebagai orang percaya paham dan yakin bahwa doa mampu mengubah segala sesuatu. Bukankah teks yang sering kita baca di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 berbicara demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara terkasih, panggilan setiap umat percaya
ketika melihat bangsanya mengalami berbagai macam persoalan adalah dengan berdoa. Dalam posisi sebagai orang percaya, dalam posisi sebagai anak-anak Tuhan, dan terlebih dalam posisi kita sebagai para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, maka bukti dari keprihatinan kita, bukti dari keterlibatan kita, bukti dari tanggung jawab kita di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah memang berdoa. Tentunya hal-hal yang lain pun tidak terlepas harusnya kita kerjakan di dalam meringankan beban penderitaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam konteks inilah Sinode Gereja Kristen Paitani bersama dengan kurang lebih 100 jemaat GKB dengan tidak kurang 30.000 anggota jemaat tersebar di seluruh Indonesia, bersama-sama merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Inilah waktunya bagi GKB untuk berdoa bagi bangsa. Ini waktunya GKB ambil bagian di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa melalui berdoa. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi hari ini kita bersama-sama berdoa dengan satu keyakinan bahwa berdoa itu, doa kita didengar Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Itu sebabnya sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Paitani, saya mengajak seluruh jemaat, seluruh hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang tergabung di dalam keluarga besar Sinode Gereja Kristen Paitani, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk merendahkan diri, ambil waktu untuk berlutut kepada Tuhan, dan memiliki satu keyakinan bahwa dengan doa kita, bangsa kita akan dipulihkan, bangsa kita akan dibebaskan dari pandemi ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang bisa saya sampaikan, saudara. Mari kita berdoa bagi bangsa kita. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat malam saya ucapkan. Bersama kita berjumpa kembali, kita akan berdoa bagi bangsa ini, baik seluruh hamba Tuhan dan jemaat Tuhan di Indonesia. Bersama kita satukan hati, bersama kita memuja Allah dan berdoa bagi bangsa ini. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan di atas segala sesuatu di bangsa ini. Kita rindu Tuhan berdaulat bagi bangsa kita. sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Naikkan pujian ini bersama-sama. Ajaiblah karyamu, Amin. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang
segala bangsa sujud kepadamu. Layak kudus, layani. Sekali lagi, elu-elukan Tuhan. Terima pujian, terima hormat. Hanya Yesus yang layak. Terima pujian, Yesus. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Bersama-sama dengan segenap hati katakan, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, haleluya. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala.
sebab Kau layak. Haleluya. Hanya Kau yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Agunkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, layak. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala. Yesus Raja di atas segala. Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, bagi anak domba. Yes, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, sama malu dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua malu dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari angkat kedua tanganmu. Berikan glory bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, yes, sama makhluk dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri puji sekali lagi. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, yes, suku bangsa, amin, semua makhluk dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 yang berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
saya ingin menyampaikan renungan berbicara mengenai seruan Tuhan bagi kita untuk mengusahakan sesuatu untuk kota di mana kita ditempatkan. Nah, saudara, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal yang perlu kita simak bersama agar bisa kita memahami apa hal-hal yang perlu kita kerjakan di bumi kita yang tercinta ini. Kenapa, saudara? Indonesia sekarang lagi dalam berduka, bahkan KB juga ikut serta berduka oleh karena situasi pandemi yang sedang kita alami sekarang, dan pemerintah juga memberlakukan suatu PPKM darurat agar kita tetap terjaga sehat dalam menjalankan kehidupan kita bersama. Ada beberapa hal yang sebaiknya kita cermati dari ayat ini. Mari kita lihat urutannya. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu. Saudara, yang pertama-tama kalimatnya berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Itu ditempatkan di depan. Artinya, terlepas dari panggilan kita sebagai anak Tuhan untuk terus memanjatkan doa syafaat atas kota, bangsa, dan negara kita, termasuk para pemimpinnya, adalah sangat penting bagi kita untuk melakukan sesuatu secara nyata demi kesejahteraan kota di mana kita tinggal saat ini. Yang sangat disayangkan, tidak banyak gereja yang mau keluar dari balik dinding-dindingnya untuk menjangkau kehidupan di luar tembok gereja dengan melakukan sesuatu secara nyata. Mendoakan tentu jauh lebih mudah untuk dilakukan karena tidak perlu repot-repot mengeluarkan tenaga dan biaya. Tetapi firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata, mengajak kita untuk kembali menyadari apa yang diminta Tuhan sebenarnya. Seberapa jauh gereja hari ini mau berfungsi nyata dalam kehidupan di sekitarnya tanpa tujuan apapun selain mengusahakan kesejahteraan kota seperti panggilan Tuhan itu. Mendoakan itu tentu sangat penting bagi kita lakukan. Doa punya kuasa yang luar biasa apabila jika kita melakukannya sebagaimana yang tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat yang 16b. Tapi sebuah tindakan nyata yang aktif juga merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan dan lakukan. Begitu pentingnya, bahkan kata usahakan itu diletakkan di depan. Saudara, saya mau sampaikan, mari kita fokus kepada kata mengusahakan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata mengusahakan ini mencakup 1. Mengerjakan sesuatu. 2. Mengikhtiarkan atau berpikir dalam-dalam untuk mencari solusi. Berusaha sekeras-kerasnya dalam melakukan sesuatu, dan yang terakhir membuat dan menciptakan sesuatu. Keempat elemen yang tercakup di dalam kata mengusahakan menunjukkan bahwa itu bukanlah sebuah hal yang sepele. Jika Tuhan meminta kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan, itu artinya keempat hal itu haruslah menjadi bagian dari fokus kita dalam bekerja. Bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga, tetapi berbuat sesuatu, saudara, sebagai bagian dari kontribusi dan peran serta kita secara aktif untuk pembangunan kesejahteraan di mana kita berada. Kita tidak akan pernah bisa bergerak
untuk melakukan peran aktif demi kesejahteraan kota apabila kita tidak mengasihi kota di mana kita tinggal. Apabila kita mencintai dan mengasihi kota kita, termasuk orang-orang yang hidup di dalamnya, maka di sanalah kita akan mulai memiliki kerinduan untuk mengusahakan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan talenta yang kita miliki demi kesejahteraan kota kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya, seperti tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Pekerjaan baik sudah disiapkan Allah lewat Kristus. Ini termasuk dalam mengusahakan kota tentunya. Dan Tuhan mengatakan bahwa Dia mau kita hidup di dalamnya. Kesejahteraan kota akan sangat menentukan seberapa jauh kesejahteraan kita. Saya berasal dari desa lain. Saya percaya bahwa saya berada di kota di mana saya tinggal sekarang bukanlah suatu kebetulan. Demikian pula teman-teman yang saat ini berada jauh dari kota kelahirannya. Ada panggilan Tuhan bagi kita untuk mensejahterakan kota di mana kita berada. Dan itu adalah kewajiban kita. Kita pendatang pun memiliki tugas untuk kesejahteraan kotanya. Apalagi kita, saudara, merupakan penduduk asli di tempat di mana saudara berada sekarang ini. Sudah saatnya gereja bergerak keluar dari tembok-tembok pembatas dan mulai melakukan karya nyatanya demi kemajuan dan kesejahteraan kota di mana kita berada saat ini. Apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk itu? Menanam pohon dan penghijauan, mengurus anak jalanan, itu semua baik. Namun saya katakan hari ini perlu ada suatu ketetapan di hati kita. Kita doakan agar bangsa ini, yang pertama, jangan ada yang sakit. Kedua, jangan ada yang bodoh. Dan ketiga, jangan ada yang miskin. Walaupun kita dibarengi dengan berbagai masalah situasi kondisi saat ini, ada pandemi, ada lockdown, dan segala sesuatu hal yang mengekang kita tidak menjadi alasan bagi kita untuk melakukan sesuatu dalam membuat di mana kota kita berada menjadi sejahtera. Memberikan ide-ide atau solusi mengatasi problema sosial yang bertumpuk, yang semakin hari semakin menumpuk bagi kita. Atau sekedar berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan, ikut ronda malam dan sebagainya. Banyak hal-hal yang perlu kita kerjakan untuk bangsa kita. Percayalah, apapun yang Anda lakukan atau usahakan atas dasar kerinduan Anda, kerinduan saudara untuk mensejahterakan kota, tidak akan pernah terbuang sia-sia. Meski hal itu mungkin sangatlah kecil dalam penilaian saudara secara pribadi. Bayangkanlah sebuah kota di mana keamanannya baik, orang hidup berdampingan secara damai, saudara bisa bekerja dengan rasa tenang. Bukankah itu indah? Dan siapa bilang kita tidak bisa memberi sumbangsih apapun untuk itu? Mari, hari ini kita sama-sama memikirkan dengan serius apa yang bisa kita usahakan untuk kota kita dan apa yang akan menjadi tindakan kita untuk mewujudkan secara nyata. Saudara, akhir kata saya katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita berada, karena kesejahteraan kita bergantung darinya. Demikian saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Mengucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Kami tahu hati di bangsa ini. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita prihatin melihat kondisi bangsa kita hari-hari ini. Ada banyak orang yang sakit, di rumah sakit bahkan tidak dapat menampung orang. Banyak yang menjadi isoman. Kita prihatin. Namun kita punya pengharapan bahwa Tuhan kita mampu mengubah segala-galanya. Kita mau berdoa sebab kita tahu bahwa doa itu mengandung kuasa. Jika kita berdoa, maka kita percaya bahwa Tuhan mampu melawat bangsa Indonesia. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita berdoa memohon kepada Tuhan agar kesembuhan segera terjadi, gelombang kesembuhan segera terjadi atas bangsa kita. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau buat kasih dan anugerah-Mu. Kami datang menghadap Engkau ya Tuhan di takhta kasih karunia-Mu, membawa bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami memohon ampun atas
pemberontakan atas dosa rakyat dan bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan. Kami banyak melawan Engkau, kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan. Ayo mohon ampun Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu, sekiranya bisa ya Tuhan, sekiranya mungkin ya Bapa, lalukan COVID-19 di bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai ini ya Tuhan. Kami berseru dan mohon kepada Engkau, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berseru dan mengalaskan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, masyarakat Indonesia berkaitan dengan virus COVID-19. Kami menyerahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Mulai dari gugus tugas COVID-19 dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, berikan hikmat, kuasa, pemahaman yang dari Engkau, sehingga pelaksanaannya boleh terlaksana dengan baik. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang menangani di rumah-rumah sakit, kiranya Tuhan memberkati, jagai dengan kuasa-Mu, untuk berikan benteng dan perlindungan yang dari Engkau. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia Tuhan yang terpapar COVID-19. Kami menyerahkan kepadamu, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan, mujizat yang dari Engkau, sehingga mereka semuanya boleh mengalami kesembuhan, mujizat yang dari Engkau di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk mereka-mereka yang terkena dampak COVID-19. Oh, kiranya Tuhan memberkati para keluarga, demikian juga masyarakat. Tuhan memberkati untuk tetap berikan kekuatan, kesehatan, ekonomi yang cukup di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap tokoh-tokoh agama, untuk setiap orang-orang masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan semakin berdisiplin untuk melaksanakan yaitu protokol kesehatan dengan ketat. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas di atas negeri ini, di atas bangsa kami Indonesia. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawakan seluruh tenaga kesehatan yang ada di negara dan bangsa ini Tuhan. Para dokter, para perawat, dan bagian kesehatan yang ada di negeri ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan Tuhan turun juga atas kehidupan mereka Tuhan. Sehingga para dokter, para tenaga kesehatan, biarlah mereka Tuhan diberikan kesabaran, diberikan ketenangan, dan biarlah hikmat Tuhan yang turun di atas kehidupan mereka. Ketika mereka menghadapi para pasien, biarlah mereka boleh melayaninya dengan baik Tuhan. Ada belas kasihan di dalam hati mereka yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani seluruh pasien yang sakit saat ini, terutama yang terpapar virus corona Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau kuat dan Engkau teguhkan hati dari para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat. Tuhan, biarlah Engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Taruhkan kebijaksanaan-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh tepat di dalam menangani semuanya yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk keluarganya Tuhan. Biarlah juga Engkau melawat, Engkau menjamah seluruh keluarga dari para tenaga kesehatan ini Tuhan, agar keluarga mereka boleh mendukung akan tugas dan pekerjaan mereka Tuhan. Taruhkan juga ketenangan, taruhkan juga kesabaran kepada kehidupan daripada keluarga-keluarga dari para tenaga kesehatan ini. Mereka boleh mendukung, mereka boleh menopang ketika anggota keluarganya boleh melayani begitu banyak orang untuk menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah anugerah Tuhan yang besar terus melimpah bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pemerintah
pelaksanaan percepatan vaksinasi di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau yang menolong Tuhan dengan kebijakan ini Tuhan. Seluruh proses vaksinasi yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya ketika ada pelaksanaan vaksinasi Tuhan, ada kekebalan di dalam tubuh masing-masing seluruh anggota masyarakat, dan mereka boleh merasakan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami serahkan seluruh tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, keluarga mereka Tuhan, dan seluruhnya Tuhan. Biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan mengalami kesehatan dan kesembuhan dari Engkau sendiri Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus memulihkan bangsa ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, kami datang di hadapan-Mu di saat malam hari ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami, atas kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Maruf Amin. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada bangsa kami, kepada pemerintahan kami ini, supaya dia boleh menjalankan tugasnya untuk memperhatikan kami rakyat Indonesia dengan situasi dan keadaan yang begitu buruk atas terjadinya pandemi corona, khususnya kami yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Sekarang ini sudah menyebar di setiap provinsi dan kota, kecamatan, dan bahkan sampai kepada desa, di mana kami rakyat yang sekarang ini mengalami satu ketakutan untuk menghadapi virus ini ya Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang meninggal dunia dan tidak sedikit orang yang sudah tertular penyakit corona ini ya Tuhan. Harapan kami kepadamu, Engkaulah yang akan membebaskan bangsa kami ini dengan segala cara yang dibuat oleh pemerintah kami untuk mulai menurunkan tingkat penularan ini ya Tuhan, melalui vaksin yang sudah mulai disebarkan di seluruh provinsi demi provinsi ya Tuhan. Bahkan juga protokol kesehatan yang sudah dibentuk dan juga sudah ditentukan, yang sudah dilakukan ya Tuhan. Bahkan di hari-hari ini Presiden membuat satu aturan PPKM ya Tuhan, yang sudah diberlakukan secara tiba-tiba ya Tuhan. Tapi kami yakin bahwa ada penurunan virus ini bagi kami rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua aparat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai kepada setiap daerah-daerah, kecamatan sampai kabupaten dan kota. Dan kami Tuhan tetap berwaspada, dan kami terus akan menjaga diri kami. Kami mematuhi peraturan demi peraturan yang ada ini, supaya kami boleh bebas dan kami boleh selamat dari virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, dan kami dibebaskan dan kami dilepaskan dari semua virus ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang baik, yang menjadi tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami tercinta Indonesia. Saat ini kami hamba-hamba Tuhan, Gereja Kristen Baitani menyatukan hati kami, bersama-sama berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia di saat masa-masa pandemi ini. Kami memohon agar pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, dan segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat-Mu supaya dapat bersama-sama berupaya dalam memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami agar terhindar dari mara bahaya dan penderitaan virus corona yang berkelanjutan. Bapa di surga, ampunilah segala kesalahan kami. Ampuni juga dosa kami dan bangsa kami. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami pada saat ini. Tetapi atas kemurahan, bangsa kami Indonesia tetap berdiri kokoh, semua karena kasih karunia-Mu. Saat ini kami berdoa secara khusus agar Engkau melindungi gereja
gereja-gereja yang berdiri di seluruh Republik Indonesia. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Roh Kudus di setiap gereja-gereja yang ada, agar setiap gereja dapat berperan aktif dalam upaya memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Walaupun saat ini kami tidak dapat beribadah secara tatap muka di dalam gedung gereja, tapi kami percaya hadirat-Mu ada di setiap penjuru bumi ini. Ya Tuhan, kami mohon Engkau terus memberkati para pemimpin gereja dan jemaatnya, agar dapat menjadi saluran berkat untuk menolong orang yang sedang tertular virus COVID-19, baik menjadi donatur, tenaga kesehatan, maupun menjadi tenaga sukarelawan. Ada banyak orang yang sangat membutuhkan pertolongan karena terbatasnya sarana rumah sakit maupun tenaga kesehatan saat ini. Hari-hari ini kami menyadari akan kesulitan yang dihadapi bangsa kami ini. Tapi kami percaya Indonesia akan menjadi satu bangsa yang akan lebih kuat, lebih tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Untuk itu pakai setiap kami, khususnya jemaat GKP, untuk menjadi alat-Mu, untuk menyelamatkan banyak jiwa yang belum mengenal kasih-Mu yang besar. Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah bangkit, mengalahkan maut, dan Engkau adalah Allah yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya akan kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang percaya, bahkan menyelamatkan bangsa kami. Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu bersama kami, dan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkaulah Tuhan yang tetap bersama dengan gereja-gereja dan semua warga negara bangsa Indonesia. Inilah seru doa kami, serta permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita semua berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Engkau. Kami membawa hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, baik di kota, di desa, secara khusus untuk Gereja Kristen Baipani dan semua umat Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan, biarlah kami tetap berdiri kokoh, tetap Tuhan memberikan kepada kami mata hati kami yang terang, untuk kami lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, sehingga kami memberitakan kebenaran, untuk jemaat Tuhan menjadi dewasa, bertumbuh dalam kedewasaan penuh, serupa dan segambar daripada Kristus. Bapak, terima kasih dan kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semua keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, Gereja Kristen Baipani, secara khusus Tuhan kami berdoa, biar Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memakai dengan luar biasa hanya satu untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu saja. Segala kebutuhan baik rohani maupun jasmani, Tuhan Engkau yang menyediakan lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Tuhan, terima kasih dan kami percaya dalam masa seperti ini Tuhan, mari kami hidup di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, kebaikan dan kasih sayang Tuhan saja. Kami hidup oleh karena firman Tuhan, dan kami tetap di dalam mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan bila doa ini kami naikkan dari kehidupan kami semua hamba-hamba Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan boleh memakai hidup kami untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu saja. Ini doa kami, seruan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi hamba-hamba Tuhan Gereja Kristen Baipani dimanapun berada, dengan keluarga dan jemaat yang dilayani. Kita berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan ini.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu sekali lagi pada saat ini. Bapa, kami bersyukur sebagai umat pilihan-Mu, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengerti dari firman-Mu mengatakan bahwa waktu umat-Mu datang merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Engkau akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Bapak, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kami merendahkan diri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami jahat ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan pemulihan-Mu terjadi ya Tuhan bagi bangsa kami, dan juga khususnya Tuhan kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Gereja Kristen Baitani. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan Gereja Kristen Baitani, baik pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, kami berdoa biarlah Tuhan Kau berkarya dalam kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan di semasa pandemi yang begitu menekan ini, kami berdoa bila Tuhan yang berikan jalan keluar bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan GKB Tuhan, yang mungkin pada saat ini Tuhan mengalami banyak tekanan, banyak penderitaan. Bahkan ada hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau panggil di masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan yang menguatkan dan menopang para hamba-hamba Tuhan, memberikan hikmat Tuhan dalam kehidupan pribadi dan pelayanan, menjaga ya Tuhan dalam kesehatan daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Biarlah perlindungan daripada Tuhan dan kuasa darah-Mu. Firman mengatakan boleh bilir-bilir Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Biarlah setiap hamba Tuhan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar pertolongan dicurahkan juga mungkin hamba-hamba Tuhan, bahkan juga jemaat dilayani yang mungkin sekarang lagi mengalami masalah apapun, baik masalah finansial dan masalah lain Tuhan. Biarlah terurut pertolongan daripada-Mu yang dicurahkan, diberikan bagi para hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat yang dilayani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, sama seperti pada waktu Israel di padang gurun, Kau menyediakan mana bagi mereka sebagai makanan mereka. Bahkan Engkau bisa mengirimkan burung puyuh bagi mereka di saat mereka membutuhkan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau sebagai Yehova Jireh Tuhan, Allah yang menyediakan setiap kebutuhan bagi para hamba-hamba Tuhan GKB dan keluarga mereka, juga jemaat dilayani Tuhan. Biar terurut pertolongan daripada Engkau sendiri bagi gereja-Mu Tuhan, bagi hamba Tuhan GKB. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur dan kami berdoa pada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya doa-doa yang telah dinaikkan oleh kita semuanya sebagai rohaniwan, gembala, para hamba-hamba Tuhan di dalam Sinode Gereja Kristen Baitani untuk bangsa Indonesia, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dalam lingkungan Gereja Kristen Baitani, penting sekali dalam masa-masa pandemik ini kita mengarahkan pandangan kita bukan kepada sesuatu yang ada di dalam dunia ini, misalnya kepada masalah COVID. Masalah COVID adalah masalah daripada seluruh dunia. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, kita tetap harus belajar mengarahkan pandangan kita kepada Kristus Tuhan. Dan kita harus rajin membagikan, menceritakan tentang firman Tuhan, bukan berita tentang COVID. Mengapa? Karena firman Tuhan itu membangkitkan, memerdekakan, membuat kita memiliki damai sejahtera. Tetapi kalau kita memperkatakan COVID, memperkatakan tentang kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, rasa gundah gulana di dalam diri kita, itu akan melambatkan langkah kita, perjalanan kita, membuat kita stagnan, berhenti daripada aktivitas karena kita hidup di dalam ketakutan. Yosua 1 ayat yang ke-8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
tindak tanduk kita, perilaku kita, perbuatan kita itu sangat dipengaruhi dengan apa yang kita ucapkan. Dan biasanya ucapan-ucapan itu lahir dari apa yang kita pikirkan dan yang tersimpan di dalam memori bawah sadar kita atau benak hati kita. Mengapa orang suka memaki? Karena yang dipikirkan, yang tersimpan di dalam memori hatinya adalah cacian dan makian. Tetapi kalau orang di dalam benak hatinya, apa yang dia pikirkan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8:31-32, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Mari kita koreksi diri. Mengapa dalam kehidupan kita seringkali tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera? Karena kita tidak memikirkan, kita tidak menyimpan di dalam loh hati kita tidak mengucapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya hidup kita menjadi terbalik, kita menjadi ketakutan, dan kita menyebarkan aroma yang tidak baik. Melalui acara-acara doa seperti ini, kita semua diingatkan untuk terus berdoa, mengucapkan firman Tuhan. Merenungkan itu artinya memikirkan terus-menerus kebenaran firman Tuhan, bukan memikirkan sebaliknya daripada kebenaran. Tuhan akan menolong kita semua berjalan di dalam damai sejahtera yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak Allah yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Dan kami semua terus dipakai Tuhan menebarkan, menyebarkan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, kemenangan yang luar biasa. Biarlah kami tidak menjadi takut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri acara doa pada saat ini. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berkati kami malam hari ini Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Melimpah El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar Tuhan, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat
berkatnya Tuhan Yesus memberkati.